Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yustika Anastasia dengan NIM 630402-187. Saya akan mempresentasikan seminar proposal manajemen keuangan yang berjudul Pengaruh Cash Conversion Cycle, Net Working Capital, dan CEO Tenure terhadap cash holding dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Latar belakang penelitian ini mengenai kas, di mana ketersediaan kas sangat penting bagi perusahaan, karena dapat mempengaruhi tingkat likuiditas suatu perusahaan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Sebagian besar kegiatan operasional perusahaan menggunakan kas dalam setiap transaksinya. Kas yang tersedia atau ditahan oleh suatu perusahaan disebut dengan cash holding. Cash holding di sini adalah jumlah kas dan setara kas yang dipegang oleh suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, seperti membayar utang, membiayai investasi, dan juga menyimpannya untuk kepentingan di masa depan. Dapat dilihat dari grafik rata-rata cash holding pada perusahaan properti dan real estate pada tahun 2021 sampai 2023, di mana data ini menunjukkan adanya penurunan dan juga kenaikan. Pada tahun 2021, tingkat rata-rata cash holding sebesar 11%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 10%. Lalu pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 11%. Selain itu, fenomena yang terjadi pada salah satu perusahaan properti dan real estate yaitu PT Modern Line Realty Tbk. Bisa dilihat pada grafik, pada tahun 2022, perusahaan ini mengalami penurunan tingkat cash holding yang mencapai 66%. Dan di tahun 2023, tingkat cash holding sebesar 1,4%, di mana perusahaan tersebut memiliki tingkat cash holding yang rendah. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Sehingga bisa dilakukan perhitungan pada laporan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan cash holding dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi cash holding. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat cash holding perusahaan yaitu profitabilitas, cash conversion cycle, net working capital, dan juga CEO tenure. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah cash conversion cycle berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang kedua, apakah net working capital berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang ketiga, apakah CEO tenure berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang keempat, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap cash holding? Yang kelima, apakah cash conversion cycle berpengaruh terhadap cash holding? Yang keenam, apakah net working capital berpengaruh terhadap cash holding? Yang ketujuh, apakah CEO tenure berpengaruh terhadap cash holding? Yang kedelapan, apakah cash conversion cycle berpengaruh terhadap cash holding dengan profitabilitas sebagai variabel intervening? Yang kesembilan, apakah net working capital berpengaruh terhadap cash holding dengan profitabilitas sebagai variabel intervening? Dan yang ke-10, apakah CEO tenure berpengaruh terhadap cash holding dengan profitabilitas sebagai variabel intervening? Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan juga pemahaman mengenai manajemen keuangan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi cash holding. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan literatur bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya manajemen keuangan. Yang ketiga, yaitu bagi manajemen perusahaan. Diharapkan menjadi alat bagi manajemen perusahaan untuk memahami keputusan cash holding yang telah dilakukan. Selanjutnya, bagi investor. Penelitian ini diharapkan memberikan analisis kepada investor mengenai kebijakan cash holding yang dilakukan perusahaan, sehingga dapat bermanfaat dalam menentukan keputusan investasinya. Selanjutnya, grand teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, trade-off teori. Teori ini menyatakan adanya hubungan persamaan antara biaya dengan keuntungan dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan. Salah satu pengambilan keputusan pada perusahaan adalah cash holding. Teori ini berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan antara biaya dan keuntungan yang didapat dari memegang kas, perusahaan akan mencapai tingkat kepemilikan kas yang optimal. Selanjutnya yang kedua ada pecking order teori. Teori ini mengatakan mengenai urutan sumber pendanaan yang menjadi prioritas para manajer dalam membuat keputusan pendanaan perusahaan. Pendanaan internal menjadi prioritas tertinggi, kemudian penerbitan utang, dan yang terakhir menerbitkan ekuitas baru atau penerbitan saham. Ketika kas yang tersedia dalam jumlah yang lebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka uang yang menjadi lebih tersebut akan menjadi cash holding perusahaan. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama terdapat hubungan negatif antara cash conversion cycle dengan profitabilitas. Di mana semakin lama cash conversion cycle, maka semakin besar kebutuhan yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Dengan kata lain, dapat menurunkan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI pada periode 2021 sampai 2023. Adapun sampel dari penelitian ini yaitu terdapat 53 perusahaan. Dilakukan metode pengambilan sampel yaitu proporsi sampling sehingga menghasilkan data sebanyak 48 data. Selanjutnya, definisi konsep dan operasional dapat dilihat pada tabel. Yang pertama, cash conversion cycle, yang didefinisikan sebagai lamanya waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, mulai dari perusahaan tersebut mengeluarkan kas untuk kegiatan produksi, sampai menerima kas kembali dari hasil penjualan produksi tersebut. Indikator dari cash conversion cycle yaitu day inventory outstanding ditambah dengan day sales outstanding dikurangi dengan day payable outstanding.
Yang kedua, yaitu net working capital, didefinisikan sebagai aset lancar yang tersisa setelah perusahaan melunasi hutang lancarnya. Indikator dari net working capital yaitu aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Yang ketiga yaitu CEO tenure, didefinisikan berapa lama masa jabatan CEO di suatu perusahaan. Indikatornya masa jabatan CEO dari mulai pengangkatan CEO sampai masa penantian dilakukan. Yang keempat yaitu cash holding, didefinisikan sebagai sejumlah kas dan setara kas yang dimiliki suatu perusahaan yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi uang tunai. Indikator dari cash holding yaitu kas dan setara kas dibagi dengan total aset. Yang kelima yaitu profitabilitas, yang didefinisikan sebagai rasio yang digunakan untuk menilai seberapa besar keuntungan yang diperoleh dalam suatu perusahaan. Indikator dari profitabilitas yaitu menggunakan rasio ROA, laba bersih dibagi dengan total aset. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.